Ketika kita berwudu, Pak Ibu, kita membasuh kedua tangan ini. Orang yang membasuh kedua tangannya ketika berwudu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dari tangannya melalui sela-sela jari jemarinya ketika dia wudu. Makanya di luar wudu jaga ini tangan. Karena ini tangan sudah dibersihkan di saat wudu, maka di luar wudu jaga tangan, tak jangan biarkan dia berbuat dosa. Jangan suka ambil haknya orang. Jangan suka memegang yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ala jam'iyyati nahdhatil ulama wa bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk kembali hadir di tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat Isya secara berjamaah. Sebelum kita melaksanakan salat, kita mensucikan diri ini dengan wudu. Sebab la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat tanpa adanya wudu. Maka jamaah sekalian, wudu ini adalah perkara yang penting, yang seharusnya harus selalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Bilal bin Rabah suatu ketika ditanya, "Wahai Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau masih hidup di dunia tapi suara sandalmu sudah saya dengarkan di sorga?" Bilal menjawab, salah satu amalan yang diamalkan oleh Bilal, ternyata beliau menjaga wudunya dengan baik sebaik-baiknya. Jadi Bilal bin Rabah selalu menjaga wudu di setiap waktu. Begitu juga dengan sahabat Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika beliau berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba mukanya Ali berubah menjadi pucat. Dan Ali bin Abi Thalib berdiri meninggalkan sahabat-sahabat yang lain. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ali bin Abi Thalib bersegera untuk berwudu. Setelah berwudu kembali lagi ditanya, "Wahai Ali, kenapa tadi mukamu pucat? Tiba-tiba setelah engkau kembali ke tempat ini, wahai Ali, mukamu cerah kembali." Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, "Sesungguhnya tadi wuduku batal. Saya takut jangan sampai malakul maut datang menjemputku di saat saya tidak ada wudu." Pentingnya menjaga wudu. Makanya jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, menjaga wudu itu bukan hanya di saat hendak melaksanakan sholat. Ketika kita ingin bepergian, tinggalkan rumah bekerja, maka biasakan diri berwudu. Supaya apa? Berkah daripada pekerjaan kita. Setiap memulai aktivitas biasakan wudu. Supaya apa? Berkah daripada pekerjaan kita. Ibu yang menyusui, ketika ingin anaknya cerdas, hafiz Al-Quran, anak soleh soleha, maka berwudu sebelum menyusui anak. Makanya wudu ini adalah perkara yang sungguh sangat luar biasa yang seharusnya kita amalkan dengan baik.
Wudu ini jamaah sekalian adalah perkara yang mudah, tapi keistimewaannya sangat besar. Bahkan dikatakan, siapa yang berwudu sebelum dia tidur, maka sepanjang malamnya dia akan dijaga oleh malaikat sampai dia bangun kembali. Makanya jaga diri kita sepanjang malam dengan ngawali tidur kita dengan berwudu. Itulah sebabnya terkadang ada orang ketika tidur selalu mimpi buruk. Mimpinya aneh-aneh, susah dia bangun sholat, susah dia bangun di waktu subuh. Kenapa? Karena sepanjang malamnya dia tidak ditemani oleh malaikat, melainkan jin iblis yang akan menemaninya sepanjang malamnya. Kalau malaikat yang jaga kita di sepanjang malam, maka tidak ada satupun orang yang akan mampu mencelakai kita. Makanya perbanyak wudu. Di setiap langkah aktivitas kita, ya biasakanlah kita berwudu. Karena wudu ini bukanlah perkara yang berat ketika kita ingin mengamalkannya. Ibu, ketika wajahnya ingin cerah, wajahnya ingin bercahaya, tidak usah terlalu banyak habiskan wanta untuk skincare. Sekarang ibu-ibu sedikit-sedikit skincare dia pesan. Supaya apa? Supaya cantik mukanya. Berhenti pakai skincare, hilang daripada putihnya. Tapi insya Allah wudu akan membuat wajah kita selalu bercahaya dan enak dipandang orang. Makanya gadis-gadis ya banyak-banyak wudu. Supaya apa? Wajahmu selalu bercerah, ada keberkahan di balik wajah yang engkau miliki. Wudu adalah perkara yang baik, tapi yang paling penting selain menjalankan syariatnya wudu. Syariatnya wudu seperti yang kita sudah pelajari dalam ilmu fikih. Itu syariatnya kita membasuh kedua tangan sampai seterusnya sampai kedua kaki kita. Itu syariatnya. Tapi bagaimana kita mampu menjaga apa yang sudah kita bersihkan dalam syariat wudu di luar wudu yang sesungguhnya. Artinya apa? Ketika kita berwudu, Pak Ibu, kita membasuh kedua tangan ini. Orang yang membasuh kedua tangannya ketika berwudu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dari tangannya melalui sela-sela jari jemarinya ketika dia wudu. Makanya di luar wudu jaga ini tangan. Karena ini tangan sudah dibersihkan di saat wudu, maka di luar wudu jaga tangan, jangan biarkan dia berbuat dosa. Jangan suka ambil haknya orang. Jangan suka memegang yang haram. Yang tidak halal jangan diambil, Pak. Laki-laki kalau bukan anuta jangan dipegang. Jaga tangan. Sebab terkadang tangan ini dibersihkan di saat wudu, tapi di luar wudu tangan ini kita pakai kembali untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua, kita berkumur-kumur. Kita bersihkan mulut ini. Apa yang kita jaga? Jaga mulut dari makan makanan yang haram. Jaga mulut dari ucapan-ucapan yang justru akan menyakiti hati orang. Terkadang kita bersihkan mulut ini di saat wudu, tapi di luar wudu sambarang biar haram dia makan. Persoalan haram, Pak, yang pertama ada memang zatnya yang haram. Zatnya yang haram itu bangkai, zatnya yang haram itu daging babi, zatnya yang haram itu minuman keras. Ini zatnya yang haram. Tapi memang terkadang kita makan zatnya yang haram, tapi jalan mendapatkannya juga. Tapi jalan kita mendapatkan itu dalam keadaan yang haram. Dia makan nasi halal, tapi dia mendapatkan uang untuk beli beras dari hasil mencuri, korupsi dan ngambil haknya orang. Asalnya halal, tapi jalan mendapatkannya yang haram. Jaga mulut dari makanan-makanan yang haram. Jaga mulut dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Jaga mulut kita sebab sudah dibersihkan di dalam wudu, maka dijaga di luar wudu. Kemudian hidung kita basuh. Jaga ini hidung, Pak. Ya, ini urane, Pak. Anuta tona kicium. Ya kotani anuta kicium, ku anuta kita cium pahala kita dapat. Tapi ya ko bainena tu kita cium insyaallah pelepat taruntu. Makanya jaga hidung ini. Ya sudah dibersihkan. Kemudian kita basuh muka. Basuh muka, jaga apa yang ada di muka. Tak jaga mata. Aja nak kaita-ita toy, Pak. Jangan sembarang lihat. Yang halal yang mampu menambah iman. Ini yang selalu kita pandang.
Terkadang kita ini senang melihat hal-hal yang tidak baik, yang haram, kita senang untuk memandangnya. Giliran melihat perempuan yang seksi, senang kita melihat. Bahkan macoy motopa kita. Tapi alhamdulillah, yang hadir di masjid ini pada kesempatan malam tarawih kali ini, saya yakin tidak ada yang begitu. Dekak apa di? Ada atau tidak? Dekak. Karena saya lihat perempuan semua alhamdulillah pakai mukena. Cuma kan terkadang kita laki-laki memang terpancing dengan perempuan. Sebenarnya kita ingin jaga pandangan, tidak pengen ngelihat yang haram, tapi terkadang perempuan memang yang pancing-pancing keluar tidak pakai jilbab, keluar pakai pakaian yang tidak jadi dia pakai. Bagaimana tidak jadi bajunya? Baju yang dia pakai di atasnya pocikna, celana yang dia pakai di atasnya lututna, jadi kosong di atas, kosong di bawah. Maka tanah sesate di uranee, betul tidak Pak? Dilihat berdosa, tidak dilihat penasaran atau sedih. Jadi jamaah sekalian, jaga pandangan, tundukkan pandangan. Makanya orang yang baik itu adalah mereka yang menjaga matanya, jaga mulutnya, ucapan yang sia-sia tinggalkan. Sehingga Nabi SAW memberikan peringatan keras bagi kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik. Jika tak mampu berkata baik, aw liyasmut, lebih baik diam saja. Daripada sering menggunjing orang, sering memfitnah orang, ceritakan aib orang lain, mending kita diam saja dengan kata-kata yang baik. Wajah, seluruh yang ada di wajah kita, kita bersihkan dengan baik. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan sampai siku Pak. Artinya apa? Ajak menaki sengisi siku-siku. Pekerjaan kita sama, tapi bukan harus menjatuhkan orang lain karena kita menjadi rekan bisnisnya misalnya. Ya pedagang, terkadang kita ini Pak pedagang, engkau totu padang kasih sesengisi siku-siku. Bilang jama kau beli, dijualan na yanu. Ajak na mulli bepa na yanu, apa bepa mak bendi ni atu. Telum pendi ni mak bendi jalan kote na. Mal lembu ni dilalan liset na. De na baru jalan kote ku na mulli. Umpama. Ajak na mulli utin na yanu. De na madecet taset na yatu na karbi mi. Utiku na mulli. Tidak mesti harus menjatuhkan orang lain hanya karena kita ingin di atas. Tidak perlu jatuhkan rekan bisnis kita. Tidak perlu menjatuhkan teman-teman penjual sahabat kita yang lain. Karena apa? Masing-masing ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat Pak, taita ya tu, Pak baluk bale di pasai. Lihat Pak penjual ikan di pasar. Itu penjual ikan di pasar Pak berdekatan. Si tampe-tampe ya tu. Tapi alhamdulillah, mau meni si tampe-tampe Pak baluk balewe, tapi alhamdulillah semua dapat pembeli. Engkau mana modal lekna tanpa harus kita jatuhkan orang lain. Jaga, tidak usah siku-siku. Elok nami alenam adeceng lalu kemudian menjatuhkan orang lain. Ingat Pak, hari ini kita jatuhkan orang lain. Orang itu jatuh. Hakul yakin suatu saat kita akan jatuh, jauh lebih jatuh dibandingkan orang yang kita jatuhkan hari ini. Allah itu tidak tidur. Allah Maha tahu. Allah itu adil. Mungkin hari ini kita merasa bangga karena sudah menjatuhkan orang lain, menzolimi orang. Tapi suatu saat kita akan jatuh jauh lebih parah dari orang yang kita jatuhkan. Kemudian setelah tangan sampai siku kita basuh ubun-ubun kepala ini. Kepala Pak gunakan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga, kita basuh telinga. Jangan biarkan lagi telinga ini berbuat dosa di saat kita sudah membersihkan. Jangan biarkan telinga ini mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat. Coba pakai telinga ini mendengarkan kebaikan. Coba pakai telinga ini mendengarkan nasihat. Cuma yang menjadi penyakit kita sekarang, ketika kebaikan yang kita dengarkan, hari ini kita dengar, tapi terkadang besok kita lupa apa kebaikan yang sudah kita dengarkan malam ini.
Tapi ketika itu adalah aibnya orang yang kita dengarkan, hari ini kita dengar, 1 tahun yang akan datang masih ada dalam ingatan kita, tersusun dengan rapi tanpa berkurang apapun. Gunakan telinga ini mendengarkan yang baik. Jangan biarkan telinga ini berbuat dosa, jamaah sekalian, disebabkan karena diri kita. Kemudian kita membasuh kedua kaki ini, jangan biarkan berdosa melangkah pada tempat maksiat. Gunakanlah kaki ini melangkah pada tempat-tempat yang baik. Kenapa? Seluruh anggota tubuh kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka tak lagi mampu memberikan kesaksian, akan tetapi tangan dan kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Makanya kita jaga apa yang sudah kita bersihkan di dalam wudu, di luar wudu. Itulah hakikat wudu yang sebenarnya. Syariatnya kita membersihkan, membasuh semuanya dengan air di saat kita berwudu. Tapi hakikatnya bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita bersihkan di dalam wudu, di luar wudu, sehingga wudu kita tetap terjaga sampai seterusnya. Kapan sampainya? Sampai kita meninggal dunia, kita jaga apa yang sudah kita bersihkan dalam wudu. Itulah makna dan hakikat wudu yang sebenarnya. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, yang terakhir, semoga kita semua mampu menjaga seluruh panca indera, seluruh tubuh, qalbu, hati kita dan tubuh kita jaga dengan baik. Jasmania, rohania kita terjaga dengan baik. Sehat jasmani, sehat rohani kita, sehat qalbu kita. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasmani yang sehat akan menjadikan seorang kuat untuk ibadah. Rohani yang kuat akan membuat seorang semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Jasmani yang sakit maka terkadang menjadi penghalang bagi kita untuk memaksimalkan ibadah. Rohani yang sakit ini yang bahaya, karena meski jasmani sehat tapi rohani kita, qalbu kita yang rusak, maka jamaah sekalian itu terasa berat bagi kita untuk ibadah meski kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang sempat memberikan kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi sesendiri dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia miskin iman, ilmu dan amal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.